Di negara yang otoriter, simbolisme yang berlebihan, ini terhadap arsip maksudnya, ini mengakibatkan lembaga kearsipan sebagai tempat pembuatan dan pelestarian mitos, baik itu mitos masyarakat maupun mitos negara. Nah, kalau misalnya mitos negara, penguasa atau pemimpin yang kuat ini seringkali membuat lembaga kearsipan sebagai monumen simbolik atas kekuasaan negara itu. Dan lembaga kearsipan juga digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengarahkan kegiatan masyarakat dan menciptakan mitos mengenai prestasi negara yang bersangkutan. Nah, selain itu, lembaga kearsipan juga digunakan selain simbol mitos kebesaran mereka, juga digunakan untuk melegitimasi dan juga memperkuat serta melanggengkan kekuasaan negara yang bersangkutan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Jadi di negara otoriter, lembaga kearsipan itu dimanfaatkan untuk ini ya, membentuk mitos dan juga melanggengkan kekuasaan serta melegitimasi kekuasaan mereka ini. Namun sebaliknya, di negara yang demokratis, pendirian lembaga kearsipan ini dimaksudkan untuk memberikan sarana akuntabilitas demokratis sebagai sarana pemberdayaan warga atau masyarakat untuk mengawasi potensi maladministrasi, untuk mengawasi korupsi, dan juga untuk mengawasi autokrasi dari negara yang bersangkutan. Nah, selain itu juga digunakan untuk melindungi hak-hak penguasa dan pemerintah, juga untuk melindungi hak-hak yang diperintah, maksudnya warga negara atau masyarakat yang bersangkutan. Tulisan Cunningham tahun 2015 ini menyatakan bahwa alasan mengapa perorangan, kemudian komunitas, dan negara mendirikan institusi kearsipan yang untuk negara, baik itu negara otoriter maupun negara yang demokratis ini. Nah, alasan yang pertama menurut Cunningham ini adalah in order to meet the legal obligation to protect and advance the rights and entitlement ini. Jadi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban hukum masyarakat dan juga untuk melindungi hak-hak masyarakat. Nah, untuk itu dan untuk mempertahankan memori organisasi, ya, keputusan-keputusan kegiatan kolektif dari waktu ke waktu itu dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dari organisasi yang bersangkutan. Itu alasan yang kedua menurut Cunningham ini, yaitu seperti ini. Jadi as a mean of remembering and connecting with the past and the origin. Jadi sebagai sarana pengingat dan sebagai sarana penghubung dengan masa lalu manusia. Ini alasan yang kedua. Jadi terdapat banyak variasi yang kompleks mengenai pengendalian pelembagaan memori semacam itu. Nah, dalam melayani peran ini, lembaga kearsipan memiliki banyak kesamaan dengan lembaga kebudayaan dan lembaga memori lainnya seperti yang ketiga, yaitu to inform, enlighten, educate, and sometimes to entertain. Jadi alasan yang ketiga mengapa negara mendirikan lembaga kearsipan. Kalau Cunningham ini tidak hanya negara ya, tapi mengapa perorangan, komunitas, ya, ini mendirikan lembaga kearsipan, yaitu tadi alasan ini untuk menginformasikan, to inform, untuk mencerahkan, to enlighten, dan untuk mendidik, educate, dan juga menghibur, entertain. Nah, terkait dengan ini adalah kebutuhan kolektif untuk mendukung dan mengontrol atas cerita masa lalu dan asal-usul masyarakat.
Nah, seringkali lembaga kearsipan ini dipertahankan sebagai sarana untuk ini ya, mengekspresikan, untuk menyatakan dan melestarikan sebagai konsensus untuk pemersatu identitas kelompok yang mempunyai pengalaman sejarah yang sama. Kita masih ingat Sultan Andri, arsip merupakan simbol pemersatu bangsa. Nah, ini rumusan yang ketiga ya dari Cunningham ini ya. Inilah alasannya mengapa hampir semua negara di dunia ini mendirikan institusi kearsipan. Nah, ini alasan keempat menurut Cunningham, yaitu for the symbolic significance. Jadi untuk makna simbolis masyarakat maupun negara. Jadi objek yang tersimpan di lembaga kearsipan itu dapat digunakan sebagai investasi untuk menyampaikan makna simbolis yang sangat besar ini. Jadi penciptaan atau pendirian arsip nasional secara simbolik ini dapat menjadi penting sebagai bentuk pemadatan dan peringatan dalam konteks pembangunan masyarakat maupun pembangunan bangsa yang bersangkutan.